Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi tidak akan menyurutkan perhatiannya kepada Francisco Bagnaia meski timnya moncer berkat penampilan sensasional dari Marc Marquez. Meski sudah mengunci gelar juara dunia MotoGP musim ini melalui Marc Marquez, Ducati tampaknya harus memutar otak menghadapi 4 seri tersisa. Pasalnya pasukan Borgo Panigale tidak akan diperkuat oleh si alien yang harus menepi setidaknya 2 seri usai mengalami crash di sirkuit Mandalika. Harapan mau tidak mau bakal tersemat di pundak rekan setim Marc Marquez, Francisco Bagnaia yang baru mengukir situasi antiklimaks di Grand Prix Indonesia lalu, setelah Bagnaia berhasil menyapu bersih kemenangan sprint race dan Grand Prix di sirkuit Motegi Jepang. Ia justru melempem. Bagnaia gagal membawa pulang 1 poin pun dari seri ke-18 MotoGP 2025 itu dan menambah catatan minornya musim ini usai kedatangan Marc Marquez. Tak bisa dipungkiri bahwa hadirnya peraih 7 gelar juara dunia tersebut sedikit membawa dampak bagi gelagat Bagnaia di lintasan balap. Tekanan mental karena menjadi rekan setim Marc Marquez acap kali digaungkan oleh banyak pihak yang menyoroti penurunan performa dari Pecco Bagnaia. Sebagai manajer Ducati, Tardozzi jelas sangat menyayangkan hasil rider 28 tahun itu selama di Indonesia usai sempat menjadi primadona di tim ini. Dukungan tidak akan surut kepada juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu melalui sang general manager Luigi Dalicna dan para teknisi. Hal itu tentu saja untuk bisa mengembalikan feeling Francisco Bagnaia di atas motor Ducati Desmosedici GP25 sehingga Bagnaia kemudian mampu untuk menampilkan performa yang impresif lagi. Terlepas dari catatan kurang memuaskan hingga MotoGP 2025 tersisa 4 seri lagi, Davide Tardozzi menegaskan kepercayaan Ducati kepada Bagnaia tidak surut. Bagnaia diyakini masih memiliki ritme balap yang mumpuni untuk menjadi tulang punggung pabrikan Italia tersebut di MotoGP Australia 2025 mendatang karena Marc Marquez absen. Francisco Bagnaia mengalami akhir pekan yang sangat sulit setelah tampil luar biasa di Jepang, jadi kami benar-benar memikirkan apa yang terjadi dan Gigi serta para teknisi sudah fokus pada masalah ini. Kami yakin dengan kecepatan yang dimiliki Bagnaia dan kami perlu mencari tahu mengapa bencana seperti ini terjadi pada akhir pekan kemarin, namun sekali lagi kami semua akan fokus bersama untuk kembali ke posisi teratas di Phillip Island Australia yang merupakan salah satu trek favorit Bagnaia. Kami tahu kami harus fokus pada motor Bagnaia dan feelingnya karena tampaknya Ducati tidak terlalu buruk di akhir pekan kemarin di Grand Prix Indonesia meski kami mengalami kesulitan di awal pada hari Jumat, tetapi kemudian Fermin dan Alex menunjukkan bahwa potensi motor itu masih ada. Khawatir ya, tapi tidak terlalu, di mana saya tidak khawatir karena saya percaya pada pembalap yang ada, saya percaya pada Bagnaia dan saya percaya pada teknisi kami, jadi saya tidak begitu khawatir. Saya yakin pada akhirnya seperti yang telah kami katakan di beberapa balapan mengenai Bagnaia bahwa kecepatannya memang ada seperti yang terlihat di Grand Prix Jepang. Saya masih yakin bahwa kecepatan Bagnaia memang ada dan saya juga percaya bahwa teknisi kami akan menemukan solusinya, kata Davide Tardozzi, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Gresini Racing Team, Alex Marquez merasa tidak menyangka bisa mendapatkan podium pada seri MotoGP Indonesia 2025 usai sempat pesimistis. Grand Prix Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika pada akhir pekan kemarin menjadi momen sulit untuk para penunggang Ducati. Bagaimana tidak, andalan mereka Marc Marquez dan Francisco Bagnaia tidak bisa membawa pulang poin dari sesi balapan utama. Khusus Marc Marquez, angkernya lintasan sepanjang 4,3 km itu semakin terasa saat dia mengalami crash di tikungan 7 yang membuat cedera. Hasil itu membuat si alien belum pernah menyentuh garis finish di Mandalika sejak masuk kalender MotoGP pada musim 2022. Situasi tragis juga dialami Bagnaia di mana momen kebangkitan yang sempat diukir di seri sebelumnya di Jepang lenyap seketika. Akan tetapi pabrikan Italia itu masih beruntung karena menempatkan dua amunisinya yang berbendera Gresini Racing di atas podium.
Fermin Aldeguer sebagai rookie alias pendatang baru musim ini melejit dengan motor Desmosedici GP24 sebagai pemenang lomba. Pesta Gresini semakin meriah saat Alex Marquez yang sempat kesulitan juga berhasil meraih podium dengan finish di urutan ketiga. Khusus bagi Alex Marquez, dirinya mengakui sempat pesimistis bisa mendapatkan podium di Mandalika karena momen startnya yang kacau. Adik dari Marc Marquez itu tidak bisa mengaktifkan perangkat Holeshot device untuk membuatnya melejit saat bendera start dikibarkan. Tidak ingin menyerah karena situasi itu, Alex Marquez pun perlahan bangkit perlahan dengan tidak melakukan kesalahan di lap-lap awal. Dengan mentalitas itu Alex perlahan mampu memperbaiki posisinya dengan memenangi duel sengit melawan duo Yamaha Fabio Quartararo dan Alex Rins. Kesabaran dari pembalap yang kini sudah berusia 29 tahun itu pun akhirnya membuahkan hasil, di mana Alex Marquez akhirnya mendapatkan podium ketiga pada balapan utama MotoGP Indonesia 2025 meski dirinya harus gagal dalam mengejar Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Saya memulai balapan dengan sangat buruk, saya tidak bisa mengaktifkan perangkat depan, jadi saya mengucapkan selamat tinggal pada balapan ini. Untungnya saya bisa start dengan cukup baik, tapi saya masih kehilangan beberapa posisi. Saya tidak tahu posisi saya di lap-lap pertama. Saya hanya berusaha untuk konsisten dan tidak membuat kesalahan. Podium tampak sangat jauh, tapi tiba-tiba dari satu putaran ke putaran berikutnya saya berkata grup pembalap depan sudah terlihat. Saya berada di barisan pembalap Yamaha Quartararo dan Rins yang sangat cepat dengan ban belakang soft di awal dan mustahil untuk menyalip mereka. Tetapi kemudian saya mulai menyalip dan merasa sedikit lebih baik dan saya melakukan semuanya dengan sabar, hanya berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Lalu dua lap terakhir Pedro lebih cepat dari saya, dia menyalip saya dan saya bilang podium sudah cukup setelah semua masalah yang kami hadapi akhir pekan ini. Hasil yang bagus karena tahun lalu kami sangat kesulitan di sini dan di atas kertas ini salah satu trek terlemah saya di Mandalika, jadi kami berhasil mengatasinya dengan sangat baik, kata Alex Marquez, sebagaimana dilansir dari laman Crash.